Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kita mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk kami berdiri. Kita akan memuji dengan himne jemaat nomor 1. Di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah kata jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan menerima yaitu naskah pembimbing yang kita ambil naskah pembimbing itu dari kitab Roma pasal yang ke-3 ayat 28 yang demikian firman-Nya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikian naskah pembimbing pagi hari ini. Jemaat, mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 402. Hiburannya
mari kita bersama-sama kita untuk menerima hukum kasih yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikian jemaat hukum kasih Tuhan. Jika hukum kasih ini kita kenakan kepada diri kita masing-masing, kita masih jauh dari sempurna. Sengaja maupun tidak, seringkali kita masih melanggar hukum kasih Tuhan. Karena upah dosa itu maut, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menerima hukum kasih-Mu. Jika hukum kasih ini kami kenakan kepada diri kami masing-masing, sesungguhnya kami masih jauh dari sempurna. Karena otak dosa itu mau, ya Tuhan, kami bersama dengan jemaat datang dengan penuh segala penyesalan dan rasa malu. Kami mohon ampunilah segala dosa kesalahan kami, ketidakmampuan kami dalam menjalankan hukum kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami datang bersama dengan jemaat Tuhan. Kami menyadari kami kurang mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Ketika Engkau letakkan kami di tengah-tengah dunia atau masyarakat di mana kami berada, semestinya kami harus menjadi seorang berkat, tapi menutur kata kami dan tingkah laku kami menjadi batu sandungan. Oleh karena itu kami datang, ya Bapa, dengan segala penyesalan dan rasa malu. Mohon Tuhan ampuni segala dosa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah ini kita ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian jemaat berita anugerah. Berita anugerah ini kita sambut dengan nyanyian syukur, yaitu nomor 40.
Jemaat, mari kita bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru. Amanat hidup baru saya siapkan dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 8 dan 9 yang demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Demikian jemaat amanat baru. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengikrarkan yaitu pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan sambut bersama-sama dengan kita menyanyikan pujian nomor 285. Jemaat silakan duduk kembali dan mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Engkau memberikan kekuatan dan Engkau memberikan kesehatan buat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kerinduan kami bersama untuk kembali ibadah pada minggu hari raya. Kami mohon supaya Tuhan biarkan memberkati ibadah raya minggu dan bahkan dapat kembali berjalan kembali. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, kami mohon Engkau sendiri di tengah-tengah keadaan kami mungkin merasa ketakutan oleh karena saat ini dalam suasana yaitu pandemi corona
yang telah mengancam bangsa negara kami bahkan seluruh dunia. Dan saat ini Tuhan, kami sangat merindukan kembali untuk ibadah bersama-sama setiap hari Minggu. Kami mohon ya Bapa untuk memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu buat Presiden, Wakil Presiden, para penegak hukum maupun keamanan, bahkan mereka yang diberi tugas yaitu untuk menyelesaikan yaitu persoalan yaitu corona ini. Kami mohon Bapak sekalian, hikmat-Mu menyertai mereka agar mereka sungguh-sungguh diberi hikmat dan mampu mengatasi segala persoalan bangsa kami ini, yaitu namanya pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan Yesus dengan campur tangan semuanya akan berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami berdoa Engkau lindungi seluruh warga jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing yang saat ini mereka beribadah bersama-sama dengan keluarga dan untuk menerima firman. Berkati mereka. Kalau Kau kami berdoa ya Tuhan, segala kegiatan warga jemaat-Mu setiap hari yang mereka lakukan, mungkin sudah ada yang melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa membungkus dengan kuasa darah-Mu agar jemaat tidak tersentuh yang namanya corona. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan dan putusan kuasa darah Tuhan, semuanya akan aman. Terima kasih Bapak Gadi. Akhirnya kami menyerahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari pusat sampai daerah, gubernur, bupati, dan bahkan tingkat bawah RT/RW, Engkau senantiasa memberikan roh takut akan Tuhan. Senantiasa Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan bangsa kami yang namanya yaitu virus corona ini, dan cepat berakhir dan kami kembali ibadah memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tak lupa kami berdoa warga jemaat yang mudah sakit. Kami teringat Pak Widoyo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir menjamah Pak Widoyo agar Pak cepat untuk memberi kesembuhan. Demikian Pak Sutadi yang sakit, Tuhan juga menjamah memberikan kesembuhan. Demikian pula untuk Pak Mulyadi yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Dan warga jemaat yang lain yang tidak kami ketahuinya, tapi mereka sakit, tolong ya Bapak, Engkau menilik satu persatu, Engkau tumpahkan tangan yang berkuasa agar mereka memulai kekuatan kesembuhan kembali. Terima kasih ya Bapak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang melandasi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dasar dari firman Allah kita ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian jemaat yang melandasi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan ini kita sambut dengan bersama-sama dengan kita menyanyikan pujian 393.
Maka undang bangkit berdiri, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kami untuk menyisihkan persembahan syukur kami yang berubah-ubah untuk mendukung pekerjaan-Mu di jemaat GKI Surabaya. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami bersama-sama dengan jemaat-Mu dengan tulus ikhlas mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Sebab ketika kami mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur dengan tulus dan ikhlas, Tuhan Yesus sendiri yang akan mengembalikan kami dengan lipat ganda. Bagi warga jemaat yang saat ini mungkin belum bisa mempersembahkan, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, agar kali mereka dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan syukur kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Pemberitaan firman Allah. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Allah yang saat ini disiapkan dari kitab Galatia, kita akan lebih dulu masuk di dalam doa, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca sebagian kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan melalui Roh yang Kudus yang akan membantu hamba-Mu yang terhormat ini untuk menyatakan rahasia kebenaran firman-Mu yang akan dibaca dan yang akan merenungkan untuk jemaat Tuhan. Segala kekurangannya Engkau mengambil alih, dan seluruh warga jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, biar mereka melalui Roh yang Kudus akan membantu juga untuk menangkap firman-Mu yang mereka terima, agar firman-Mu menjadi berkat bagi warga jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bentar Om. Galatia pasal 3 ayat 15 dan 16 yang demikian firman Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 15 dan 16. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang baca, merenungkan, serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, para penganut Yudaisme ingin orang-orang percaya kembali
Taurat. Namun Paulus yang dididik sebagai rabi Yahudi, ia benar-benar dilengkapi untuk mempertahankan keyakinannya atau pendiriannya, dan sekaligus meyakinkan yaitu jemaat Galatia bahwa keselamatan tidak mencakup keharusan melakukan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat membinasakan, dan melalui hukum Taurat manusia mengenal dosa. Sebelum Paulus mengutip perjanjian lama dengan maksud yaitu untuk membuktikan bahwa hukum Taurat itu tidak penting untuk memperoleh keselamatan. Iman kita adalah iman yang logis dan dapat dipertahankan dengan akal. Di dalam iman ada rahasia-rahasia ilahi yang tidak dapat yaitu dijelaskan oleh manusia, tetapi juga ada alasan-alasan ilahi yang dapat dipahami oleh setiap orang yang berani terus. Maka Paulus mempertahankan pendiriannya dan keyakinannya bahwa keselamatan itu bukan melakukan hukum Taurat, melainkan kasih karunia Allah. Di dalam nas ini memuat dua janji, memuat dua janji kasih karunia yang diuraikan Paulus. Dengan memegang janji ini, kita akan memiliki pengharapan yang kekal. Apa dua janji itu? Mari kita melihat yang pertama. Yang pertama adalah janji kasih karunia disampaikan kepada umat manusia. Bapak Ibu, mari kita membaca ayat 16a. Adapun kepada Abraham mengucapkan janji itu dan kepada keturunannya. Pertanyaan sekarang, kapan Abraham menerima janji? Yaitu pada waktu Abraham dipanggil Allah, dan itu dijelaskan dalam kitab Kejadian 12 yaitu ayat 2 dan 3. Ketika Allah memanggil Abraham dan Allah menyertai satu janji. Apa janjinya? Di dalam ayat kedua dikatakan pada waktu Abraham dipanggil oleh Allah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan kemudian di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan memotong orang-orang yang menutup engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak sekalian yang kasih dalam Kristus Yesus, siapakah yang membuat janji di sini? Apakah Abraham? Bukan. Bukan Abraham yang membuat janji dengan Allah, melainkan Allah sendiri yang membuat janji kepada Abraham. Allah tidak menetapkan prasyarat apapun kepada Abraham yang harus dipenuhi. Abraham hanya menerima saja janji itu. Bahkan ketika perjanjian itu disahkan, Abraham tidak mengerti apa-apa. Ibarat Abraham sedang tidur nyenyak ketika perjanjian ini disahkan, sehingga tidak mengerti apa-apa Abraham pada waktu itu. Perjanjian ini berdasarkan kasih karunia. Artinya Allah yang membuat janji kepada Abraham, dan Abraham tidak membuat janji
dan hanya menerima saja. Inilah perjanjian berdasarkan kasih karunia. Kemudian yang kedua, Kristus juga menerima janji kasih karunia. Dalam ayat 16c dikatakan, tetapi hanya satu orang dan keturunannya, yaitu Kristus. Allah membuat perjanjian ini bukan hanya kepada Abraham saja, tapi juga kepada Kristus dan keturunannya, yaitu Kristus, dikatakan ayat 16c. Sudah konsep Alkitab tentang keturunan berasal dari perjanjian 3 ayat 15. Di sana dikatakan sesudah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah menyatakan bahwa di dunia ini akan ada permusuhan antara keturunan iblis, anak dunia, dan keturunan perempuan itu, anak Allah, dan akhirnya anak Allah. Kitab suci menunjukkan permusuhan secara jelas. Kain melawan Habil, Israel melawan bangsa-bangsa lain, Yohanes Pembaptis dan Yesus melawan orang-orang Farisi, orang Kristen sejati melawan orang-orang Kristen palsu. Apa tujuan iblis? Tujuan iblis dalam perjanjian lama yaitu berusaha supaya keturunan itu, yaitu Kristus, jangan sampai dilahirkan ke dalam dunia. Karena apa? Karena iblis tahu anak-anak akan menemukan kepalanya. Makanya iblis berusaha menggagalkan rencana Allah itu. Baik sekali dikasih dalam Kristus. Yang kedua adalah janji kasih karunia tetap sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat di dalam ayat di 15 sampai 18 begitu amat jelas. Terutama kita membaca di dalam ayat 14. Saudara-saudara, baiklah pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Tidak, suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Semisal apabila ada dua pihak yang membuat suatu perjanjian, maka pihak ketiga tak dapat yaitu mengubah perjanjian itu, tak dapat mengubah perjanjian itu, mengurangi perjanjian itu, atau menambah perjanjian itu. Ketika mereka menambah, mengurangi atau menguranginya, berarti melawan hukum. Di sini kita lihat Allah sudah mengadakan perjanjian kepada Abraham. Janji kasih karunia tetap sampai selama-lamanya, tidak berubah. Hakikatnya Allah membuat perjanjian ini dengan Abraham dengan perantaraan yaitu Kristus, sehingga kedua pihak yang dapat membuat perubahan perjanjian ini. Musa tidak dapat mengubah atau menambahi atau mengurangi perjanjian kasih karunia ini. Begitu pula para penganut Yesus yang berusaha untuk menambah kasih karunia dengan hukum Taurat itu pun juga tidak akan bisa. Para penganut Yesus ingin memang menambah sesuatu kepada kasih karunia, seolah-olah ada sesuatu yang dapat ditambahkan kepada kasih karunia. Mereka tidak berhak yaitu menambah itu. Karena apa? Karena mereka tak terlibat bagian dalam perjanjian semula.
Itu artinya yang berhak mengurangi dan menambahi perjanjian itu hanyalah mereka yang terlibat mengambil bagian dalam perjanjian yang sama. Jadi Allah sudah mengadakan perjanjian kepada Abraham. Perjanjian itu tak dapat dibatalkan oleh siapapun. Dan Tuhan Allah telah mengesahkan perjanjian itu kepada Abraham. Janji kasih karunia disahkan Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 17a, sudah perhatikan di situ dalam 17a. Maksudku ya, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Janji yang sebelum disahkan Allah. Kapan Allah mengesahkan perjanjian kepada Abraham? Abraham tidak tahu apa-apa. Perjanjian itu disahkan Allah ibarat pada waktu itu Abraham sedang tidur dengan nyenyaknya, tidak tahu apa-apa. Perjanjian disahkan, Abraham hanya menerima perjanjian itu. Saudaraku, janji kasih karunia tak dapat dibatalkan. Artinya apa yang disahkan oleh Allah itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Perjanjian itu apakah itu hukum moral? Tak dapat membatalkan perjanjian itu. Apakah itu Musa? Tak dapat membatalkan perjanjian kasih karunia yang disahkan Allah itu. Nampaknya jika semua ingin menambah kasih karunia dengan hukum Torah, jika kasih karunia ditambah dengan hukum Torah, artinya apa? Artinya kasih karunia tidak berguna, dan yang berguna adalah hukum Torah. Ada seorang bertanya, apakah orang Kristen boleh sunat? Jawab saya, bukan yang boleh yang tidak. Tapi apa berguna? Berguna atau tidak? Kalau sudah dipandang dari sudut yaitu kesehatan, boleh saja. Tapi kalau sangat sunat itu dipandang yaitu untuk memperoleh keselamatan, untuk mencari pahala, itu yang tidak diperkenankan. Sebab apa? Kita diselamatkan bukan karena sunat, kita diselamatkan oleh kasih karunia yang bisa disahkan Allah. Sudah keselamatan yang kita peroleh hanya oleh kasih karunia Allah, bukan melakukan hukum Torah. Maka itu dalam 2 ayat 8 mengatakan, Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Amin. Jemaat kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami terima. Firman semakin memberikan kekuatan pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab janji kasih karunia yang tersahkan pada kami orang yang percaya tidak akan pernah dibatalkan. Untuk itu kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapak. Dan ajarkanlah supaya kami semakin setia dan berdoa untuk memelihara kasih karunia pemberian Tuhan ini melalui ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan dan melalui memberitakan kabar keselamatan juga kepada orang lain. Karena itu pakailah Tuhan kamu sebagai jemaat-Mu di mana saja kalian berada untuk memberitakan kasih karunia kepada orang lain.
agar mereka pun memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang telah sempurnai. Sempurnakan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dipujikanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan dengan nyanyian nomor 344. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemak bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat yang mulia, bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera dan kembalilah ke kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan di tengah pergumulan hidupmu dan jadilah seorang saksi dari Yesus Kristus.
arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya dan pergilah dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan sambut pujian nomor 406.